SN tuh buat Hush! Terlalu berisik ini. Iya kan? Dijawab terus. Kayak mana seneng? Kayak mana diemnya? Kayak mana nangis? Semua di ekor. Nggak menarik. Yang akan undang aku. Nggak menarik. Ini Hismi lama kali nih. Padahal udah janjian. Ku bilang Hismi bentar aja, jangan lama-lama. Di atas, jangan keterusan. Hismi! Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah sini aja. Kalian tahu nggak? Pelawak murni. Apaan pelawak? Pemain. Di sahur satu segmen doang. Regen sama kau terus yang main. Kenapa sih Hismi lari-lari? Ini tempat apaan bang nih? Ya Allah. Tempat happy-happy gitu. Tempat happy-happy. Iya, happy-happy. Kok sih? Mana ya? Ini ngapain sih kita nih bang? Ini kita ngapain di sini? Ini kita mau ngomongin apa aja. Yang Ngobrol. penting ngobrol. Yang penting Ngobrol. ngobrol. Iya. Yang penting ngobrol. Yang penting ngobrol. Yang penting ngobrol, YPN. Yang penting ngobrol. Yayasan Perguruan Nusantara. Kayak kampus gitu kan. Dari Indo nggak pernah di-calling. Hari ini yang penting ngobrol kehadiran Hifzi. Hifzi adalah orang yang lahir dengan tujuan untuk menghibur orang lain. Gila. Memiliki bakat berkomedi sejak dini, sejak ketika usia kandungan 7 bulan. Hifzi sudah memiliki bakat komedi itu dan sekarang sang komedian cilik sudah beranjak dewasa. Bahkan di 1 bulan. Iya, sudah komedi. Iya, oke. Ketika Terima orang kasih. jangan dong. Kita akan ketemu Jangan, lagi di dulu. Jangan, udah jarang di calling. Langsung makasih. Ya Allah. Aku termasuk yang sering ngobrol lah sama Hismi. Iya, nih. jadi ngapain ngobrol lagi ya? Tapi kan aku pengen tahu hal lain Hismi. Iya, boleh. Sejak kapan sih kok dipanggil Hismi? Sejak Selin. Jadi aku nge-MC. Sama GJLS kan, di Suci kan. Yang Suci. Ya, Suci. Berapa sih itu? 10 ya? Suci 10. Nah, terus ada di satu momen pas kita lagi, udah berapa minggu tuh? Udah berapa minggu kita syuting. Harus kan di belakang udah ketemu lah sama Kak Iya, Selin. udah sering berapa ketemu, kali lah. udah ngobrol. Gitu kan. Kak, halo, gitu. Pas di panggung dia his me gitu. Nah dari situ tuh aku langsung dipanggil aneh-aneh sama orang-orang tuh his me gitu. Nah semua orang kalau misalnya lagi di jalan juga misalnya ada yang kenal aku gitu kan, bang his me gitu. His me sebenarnya nah tuh kan aku aja lupa his me Ya Allah lucunya ya Allah. Hifzi. Aslinya tuh Hifzi. Pakai zal. Pakai zal ya. Zal. Hifzi. Khair. Khair. Pakai kha. Tapi memang di KTP Hifzi khair. Iya pakai zal. Nah tapi setelah aku belajar bahasa Arab, ternyata namaku tuh salah. Karena transliterasi harusnya kan pakai zo. Pakai zo. ya. Nah kalau transliterasi zo itu adalah ZH. Iya. Hifzi. Nah, ayahku tuh kayak dia malah pakai yang zal yang begini. Bukan yang zo yang bukan panjang. yang zo yang panjang. Bukan zo yang ini, yang bulat twing gitu. Nah, harusnya tuh hifzi itu. Karena kalau hifzi itu artinya apa gitu. Kalau hifzi itu penjaga jadinya. Hafiz penjaga gitu. Agak berfilosofi. Bukan filosofi lah, cuma arti doang gitu. Iya, Cuma iya, arti iya, doang. iya. Nggak tahu, jadi sekarang namaku nggak ada arti sebenarnya. Ada. Berarti dong. Niatnya di sini Hifzi. orang baik yang selalu lucu di setiap Alah. Lahir di Lampung. Tepatnya di kota apa, Hismi? di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Kecamatan? Kecamatannya
Kayaknya kayak gedong air deh kayaknya. Gedong air. Gedong air. Gedong Jadi air itu berarti air besar ya? Iya, gedung. Tempatnya air. Oh, air bah Tapi gitu? nggak ada air, nggak nyampe banjir. Oh, nggak sampai. Kayak cuma segini doang. Ya banjir itu bukan begitu. Itu Kan banjir masih bisa kalau jalan, segini. masih bisa Ya jalan tapi gitu. banjir. Hah? Tapi tetap banjir. Banjir ya. Jadi itu gedong air tuh rumah nenekku sebenarnya. Itu Oh, rumah nenek, lahir di rumah nenek. Ada kayak bidan gitu, Pak. Oke. Bidan yang Siapa? tempat- Ingat nggak nama bidan? Parini, bidan. Parini. Bu Bidan Parini. Bu Bidan Parini. Bidan Kangen Parini. nggak sama Bu Bidan Parini? Nggak pernah ketemu. Aku nggak pernah ketemu. Ismi, kau banyak mungkin sudah di podcast-podcast ngobrol tentang kehidupanmu dari Iya. kecil, semua segala macam. Aku pengen tahu, apa hal yang belum pernah kau ceritakan ke orang-orang luar sana yang mungkin Hismi itu ternyata seperti ini ya, gitu. Apa ya? Kau kecil di Lampung, Di Lampung. sampai SMA. Sampai SMA. Ya apa yang belum pernah Itu udah diceritain? ya. Udah semua kayaknya. Bapak lahir di? Bapak lahir di Serang. Oh, Bapak lahir di Serang. Belum kayaknya. Udah. Mama lahir di? Ibu di Batu Raja kayaknya. Oh, udah. Udah. Berapa bersaudara? Bertiga. Kalau Hismi? Aku yang pertama. Udah, itu udah pada tahu. Udah pada tahu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang penting ngobrol. Janganlah. Karena aku ini juga baru berapa durasinya? 10 menit. 7 menit bahkan baru 7 menit. Apa ya yang orang-orang mungkin 7 menit. Tadi yang seru aja baru 3 menit. Di editing, ntar diedit. Oke, kita musisi. Musisi. Bakat musisi dari siapa, Hismi? Bakat musisi nggak ada sih, kayaknya nggak ada bakat dari siapa-siapa. Nggak menarik. Yang ngapain undang aku? Nggak menarik. Kalau misalnya bakat musisi itu dari kakek. Kakek emang dulunya apa gitu? Ya udah dari kakek deh, Bang. Emang kakek dulunya musisi? PJKA. PJK. Nggak Menarik lah. PJKAI. PT KAI. Kan kalau dulu tuh nama PT KAI itu PJKA. PJKA. Oh, kakek masinis. Kakek Batu bara. asap batu bara. Kakek Tapi betul kakekmu PJKA? PJKA. Jadi kakekku itu orang Batu Raja kan. Nah, itu kan Batu Raja itu udah mau deket Palembang. dekat Palembang. Tinggal berapa jam lagi lah, sejam Dekat lah. Prabu Mulih gitu-gitu. Kau main bola di sana ya? Sempat jalan-jalan ke daerah sana aku. Ya, jadi kakekku itu Batu Raja. Batu Raja. Kerja Terus di? Kerjanya ya di Batu Raja dan Bandar Lampung. Dulu kan ada kereta api Palembang Lampung kan? Masih ada Sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang masih Dan kakek ada. kerja di kereta api itu? Udah meninggal sekarang kakekku. Iya, Tapi maksudnya kerjanya dulu nggak di kereta dimakamin di kereta. Nggak ada yang bilang dia. Nah, jadi kan menarik. Jadi kerja di PJKA itu. PJKA. Apa posisinya? Aduh, aku juga nggak ngerti ya. Mungkin kayak Striker. Kayaknya siapa? Cristiano Ronaldo. abok lu ya. Apa? Nggak tahu juga. Kayaknya sih bagian-bagian administrasi tapi yang di kereta. Yang mungkin yang nganu-nganuin karcis gitu-gitu mungkin ya. Emang Aku juga sempat ketemu kakek? Ketemu. Cuman aku juga nggak tahu pastinya. Nah, kita tuh dulu kalau misalnya naik kereta, jadi tiap keluarga Tut, siapa hendak turut ke Bandung? Ke Batu Raja dong. Suramadu. jauh. Bandung Suramadu. Iya. Ya kalau misalnya dari keluarga PJKA itu kita punya jatah naik kereta api. tiket gratis gitu. Gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya naik kereta selalu gratis. Gitu. KKN gitu deh emang dari dulu keluarganya. Bukan KKN Nepotisme lah. gitu ya. Bukan lah. Kan itu nggak bayar naik kereta api. Sementara orang lain bayar naik kereta api. Memang udah ke pemerintahan dari dulu nih. Ada aku. Kayak gitu. Ya kan itu Oh, privilege anak pemerintahan gitu. dinasti ya. PJKA dinasti. Tapi memang biasa gitu di semua Ada jatah. Ada bawa surat gitu biasanya kita. Ada surat. Bahwasannya keluarga. Bahwasannya Iya. keluarga gitu. Kayak
Iya, bukan kartu keluarga, bahwasannya keluarga dari si pekerja. Iya, Kayak situ. sekarang juga naik pesawat, misalnya kayak naik Garuda tuh si pilot atau si pramugari tuh ada jatah untuk keluarganya Iya, naik kayak gitu. begitu. Karena itu kan bagian dari act of service gitu. Iya, itu selalu gratis Menarik tuh nih. aku. Kita ngomongin kakekmu aja. Heeh. Nama siapa? Ilya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Modihi, Muhammad Dihi. Ya Allah, astagfirullah, tiba-tiba kebenaran. Emang kau hafal kakekmu? Abdurrahman. Abdi Dihi. Saleh Dihi, ya Allah. Tiba-tiba ngeblank. Saleh Dihi. Uba. Kalau nenek? Uma aku manggilnya dari dulu. Nggak tahu namanya? Tahu, tapi gue lu ya Allah. Astagfirullahaladzim, karena udah lama meninggal aku jadi lupa ya astagfirullah. Melupakan keluarga. Kalau nggak ada kakek nenek, nggak ada kan? Padahal aku tuh bener-bener yang deket banget sama Uma tuh. Namanya? Kalau ibu gua apa? Kalau ayah gua apa lah bang? Aku tuh kalau nenek Partini. Kalau kakek Abdurrahman. Partini. Astagfirullah. Nggak harus. Partini. Kita bahas berita-berita terkini aja. Berita-berita terkini lah. Hismi ingat-ingat. Cina nih. Dia memang koran Cina. Coba gua baca dong. Nggak usah. Chào phở, lá phô. Ni chào phô. Biar aku yang ngertiin nanti. Lý cháu phở này kéo mũ từ chồng. Lý điều phô thì này chính trị cháu phô là PDS tiếng phô từ trên thùng cơ cổ miến phô. Vốn này nhắn phô thế à cho có ý chẳng phô lại hóng để chẳng phô lại hai chiều khu khu lại lưu hồ trường phô từ. Chồng phô thì này. Gagal lawan Pertas PDN, pemerintah pasrah kehilangan data berharga. Ya tapi kan memang kalau Cina tuh tulisannya banyak-banyak Iya, gitu. kan berkaitan Gagal juga lawan dengan Pertas pemerintah. PDN, pemerintah pasrah kehilangan data berharga. Gimana nih sebagai orang yang benci dengan pemerintahan? Nggak benci. Beberapa banyak yang bagus. Kayak BPJS di Rumah Sakit PON bagus. PON mana? PON Pusat Otak Nasional. Rapi semuanya. Itu aku apresiasi. Tapi ada beberapa juga kayak ini menurutku aneh sih gitu. Yang mana? Inilah. Ini. Yang apa? Pertas. Set ini. Itu berita Data tadi kita- ya. data kita Data kita diretas. ini gitu. Habis itu kan tadi aku ngeliat ininya kan, ngeliat kayak cuplikan berita gitu. Pas ditanya juga kayak bla 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 gitu. Gitu nggak ngerti dia. Orang nggak Itulah. kompeten itu ya? Iya, kalau menurutku ya kayaknya harusnya. Siapa sih harusnya yang ada di posisi situ? Aku lah. Enggak. Aku juga makin hancur enggak. Ya kan banyak gitu orang-orang yang memang di bidangnya harusnya ditempatin di situ gitu. Enggak. Itu kan setauku kan tim sesnya Pak Jokowi kan, si orang itu kan. Nah, dia ditempatkan di situ tuh ya mungkin ya karena dulu tim ses gitu-gitulah. Iya, nggak suka. Sama orang yang itu nggak suka gitu. Karena iya maksudnya kayak misalnya nih, kayak sekarang Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ditempatkan di PSSI. Dia ngerti olahraga ya kan, dari dulu dia ngerti basket, dia punya media juga media olahraga gitu. Dan itu tepat dan kelihatan gitu kan sekarang Hasilnya ada. hasilnya apa gitu. Maksud aku ya tempatin orang itu di tempat yang tepat gitu. Dan serangan ini mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan dan data milik 282 kementerian dan lembaga pemerintah di PDN dikunci dan disandra Pertas. Itu luar biasa itu, Hismi. Apa solusi yang bisa sebagai seorang yang aware akan pemerintahan? Menurutku Solusinya apa? gini, kan di Indonesia ini banyak juga nih orang-orang yang kayak ngehack gitu kan sebenarnya kan. Nah, cari tahu mereka. Makaroni gitu. Hah? Makaroni. Maka Maka- ngehe. Gitu tuh kalau sama komedian. Iya banyak yang ngehack lah dan maksudnya kan pernah juga beberapa kali berita-berita gitu kan hacker Orang kita kita berhasil meretas, ngehack ya. website mana. Kenapa nggak website itu? mana. Nah itu yang dikumpulin sama pemerintah gitu, maksudnya cari tahu siapa mereka gitu, habis itu minta bantuan
sama Gimana nih mereka cara untuk ngamaninnya? ngamaninnya gitu. Dan banyak banget orang-orang yang hebat gitu kayaknya di Indonesia. Banyak Kenapa- banget sebenarnya. Iya, Cuman kenapa nggak peduli pemerintah. Ya itulah Untuk makanya. lebih peduli sama orang-orang yang nggak kompeten gitu untuk nanganin hal seperti ini. Ini memang pemerintah kacau sekali ya. Hip. Bukan aku loh. Takut nih. Tadi katanya nggak suka. Gak suka aku. Suka. Nggak kan beberapa ada yang ku kritik, beberapa juga Iya, ada iya, yang ku iya. apresiasi lah. Iya, iya, Nggak benar. semua nggak suka. Oke, nggak usah terlalu berat nih. Iya, makanya. Kita bahas yang ringan-ringan. Ringan-ringan aja. Kita bahas ringan-ringan nih terkait kemarin Hismi umroh Alhamdulillah. bersama rekan-rekan GJLS. Alhamdulillah. Ini kok bisa Rispo umroh gitu? Nah ini Rispo yang ngajakin. Nah sebenarnya itu Regen dia daftar duluan. Oke. Abis itu Rispo tiba-tiba ngechat di grup. Yuk umroh yuk. Kita kan emang pengen ngerencanain lah mau umroh bareng tapi belum tahu. Jangan kitanya, Rispo aja dulu. Iya maksudnya kita bertiga tuh emang pengen rencanain Umroh bareng. cuman belum tahu kapannya. Tapi tiba-tiba Rispo yuk umroh yuk gue udah mau daftar nih gitu. Nah abis itu si Regen ini ternyata udah daftar duluan dan Oke. di travel yang sama Oke. si bisa umroh ini yang Oke. punyanya Bang Erwin yang teman kita itu kan. Erwin Wu. Bukan kan dia Konghucu. Apa sih? Apa tahu, sih? tahu. Masa dia travel umroh. Ya aku kan nggak tahu. Ya, enggak, dia usaha orang ya boleh-boleh aja lah. Iya, tapi ya agak aneh sih. Daftarlah ke. Iya, daftar lah. Nah, aku tuh sebenarnya tuh mikir-mikir juga gitu karena belum pada turun kan duitku kan. Iya, sebenarnya pengen juga gitu. Udah akhirnya ya udahlah paksain diri ternyata ada gitu rezekinya alhamdulillah udah daftar tuh. Ya udah kita akhirnya berangkat bareng gitu. ke sana. Gimana kesan? Rispo ada cerita apa selama di sana? Kalau Seneng nggak dia? Rispo sih nangis terus Bang tiap hari Bang. Nangis terus. Nangis terus itu kayaknya. Kayak sembab gitu ngeliat. Kan aku tuh pokoknya selalu memisahkan diri kan. Kalau sholat itu aku selalu misahin diri. Kenapa? Suka bercanda Bang. Jadi aku tuh pengen khusyuk dan mungkin Rispo juga pengen khusyuk. Tapi beberapa kali kita sempat barengan juga gitu kalau misalnya sholat gitu. Nah, Regen? Regen juga, karena aku tuh lebih sering sama Regen. Karena sama Rispo males aku tuh dia suka ngomong-ngomong aneh gitu. Nggak, tapi Rispo tuh benar-benar yang kayaknya tiap hari nangis. Regen juga kelihatan gitu mukanya sembab gitu. Dan alhamdulillah. Kurang tidur. Hah? Kurang tidur. Kayak merenov sih. Astagfirullah. Dipancing terus. Kalian ini kan komedian. Ketika umroh bareng gitu. Kalian berkomedi terus dong sepanjang Aku jalan. enggak. Aku lebih banyak diem aku. Lebih banyak. Kayak mana diamnya? Ya diem. Kayak mana? Sepanjang jalan. Hip bangun hip. Oh apa? Bukan. Sorry. Iya. Rispo yang lebih banyak bercanda tuh Rispo sebenarnya. Dia sering nangis. Apa? Iya nggak tahu, maksudnya kalau misalnya pas kita lagi di bis kan misalnya kan kayak kita tuh kan ada yang city tour tuh, Iya. city tour tuh kan di bisnya itu kan ya biasalah. Istrinya Rispo tur. Bukan city, bukan city tour. City tour tuh tur kota, City. tur Sama kota City. city, daerah Cipondok, dah. Kotanya City. Kota Madinah, Mekah. Tayo diem lo. Kalian tuh transit mana? Transit. Jogja katanya. Enggak. Nah kalau ini kan Jakarta, Qatar, Jogja, Mekah kan? enggak, kalau biasanya kan paket umroh Turki kan. Apa Turki, Makkah Madinah Turki. Kalau kita itu Mekah Madinah Lombok. Mekah Madinah Lombok. Mekah Madinah Lombok ya. Jadi Emang paketnya banyak. itu. Emang paketnya itu. City tournya Lombok memang. Enggak, itu ya city tour yang Mekah Madinah dulu, yang Lombok mah lain lagi ntar besok-besok. Oh besok. Bukan satu paket itu. Bukan, tapi kecewa. Aku tuh mikirnya, ih Lombok nih seru. Nggak ada lah terlalu aneh. Padahal aku udah, kayaknya mau pakai travel umroh yang kalian. Soalnya Terlalu Lombok. aneh lah kalau Lombok. Ya kalau ke Lombok dulu aja, kan aku bercanda itu. Soalnya kan Lombok Mekah. Jadi
Udah Ya, pakai nggak, baju kalau- ihram di Lombok. Jangan. Emang pantai sih, Bang. Tapi jangan, nggak usah. Nggak usah, emang. Nggak usah. Emang panas, tapi jangan, nggak usah. Tapi kalian ada momen menyedihkan atau momen haru gitu nggak selama umroh? Banyak lah, banyak banget. Kayak di Jabal Uhud gitu kan, kita kan beruntung banget ya bisa umroh ini tuh pembimbingnya itu Pak Ustadz Omar Maka gitu. Dan dia tuh Kenapa beruntung banget? Iya di Maksudnya kalau sama pembimbing lain nggak beruntung? mungkin nggak tahu juga karena ini yang pertama kali aku umroh dan dibimbingnya itu yang iya Pucat lah pembimbing umrohku. janganlah nggak bakal cek. Kalau kata Hisbi nggak keren, kalian nggak baik gitu. Enggak lah. Bang, jangan gitulah. Baiklah semuanya. Enggak, tapi karena ini pertama kali dan berkesan banget buat aku. Karena kita tuh kayak di setiap momen itu ditemenin, diceritain. Kayak ke suatu Emang tempat berapa itu orang kalian? ada ibroh-ibrohnya, pelajarannya, apanya? Berapa orang di satu rombongan itu? Satu rombongan tuh, pokoknya yang Jakarta satu bis, yang dari Makassar satu bis. Kalian tuh ditemenin terus bertiga? Ditemenin, kayak misalnya di Yang Jawa. lain nggak? Iya ditemenin semua, maksudnya semua. Kalian dispesialkan gitu ya? Agak dispesialkan agak gitu ya? dispesialkan. Semua tuh, kau tahu, semua tuh sama di mata Allah. Iya. Nggak harus kalian dispesialkan. Tapi di mata travel umroh, Di mata travel umroh. agak beda, Kalian adalah influencer. Iya. Mana kita kan nggak endorse kan? Iya, Maksudnya Bang Erwin juga gua nggak bisa ngasih diskon nih kata dia. Tapi di sana gua jajanin es krim deh, gua jajanin apa gitu. Dan beneran banyak banget kita tuh dijajanin. Dibeliin parfum lah, diajak ke kafe mana, makan mana. Party. Enggak, parfum. Parfum. Kafe. Jadi kan di atas yang Zam-Zam Tower tuh ada kafe yang Iya. viral itu. Nah, diajak ke situ gitu-gitu. Habis itu ke Yang lain tempat- diajak juga nggak? Enggak. Iya. Iya kan? Iya. Sombongnya. Ya Mentang-mentang kakeknya PJK. Ya Allah. Masa itu disombongin? Kayaknya nggak perlu sih. Jadi Ya tapi itu. seru ya. Seru. Umroh seru rame-rame ya. kali. Ini kami rencana agak lain juga mau Nah, berempat. ya kan? Pasti banyak yang mau endorse. Benny sama Boris juga. Kan iya kan Kristen kan. Nggak bisa lah. Oh berarti digantiin aja. Yang dua aku sama siapa gitu yang lain. Tapi aku mau ikut Bang kalau agak lain. Kok kau? Kan kau bukan bagian dari agak lain. Kau kan ada GJLS. Kamu keluar dari GJLS. Aku keluargamu. Kalau umroh aku keluargamu. Tiba-tiba kalau umroh aku keluarga. Tapi aku pengen kali umroh, pengen tiap bulan Balik gitu lagi, ke sana. iya. Pengen balik lagi ya. Iya, pengen banget. Aku juga dalam waktu dekat lah, insya Allah. Kalau nanti ada waktu libur. Kalau mau kayak balik aku lagi. misalnya nih ya, Rispo katanya sakit kemarin. iya sakit. Sakit apa? Sakit kayak demam gitu. Kayak mana dia waktu demam itu? Jadi itu Kayak mana dia waktu demam itu kayak? Po. kan kita kalau umroh tuh kan dibilang jangan ngomong macem-macem kan. Ya kan? Nah Rispo itu ketulahan kayaknya Kebanyakan bercanda. dari sebelum berangkatnya. Jadi Dia udah bilang apa? dia si Ehsan apa Atar gitu anaknya kan sakit gitu. Terus sehari sebelumnya sehari sebelum berangkat umroh tuh dia bilang, wah aku udah berapa tahun nih kayaknya nggak pernah sakit-sakit kata dia gitu. Pas di sana baru di pesawat kita yang Yang ke Lombok? enggak yang pesawat mau ke Madinah dulu. Iya itu. Itu udah demam itu. Rispo tuh udah menggigil Udah itu di di situ. pesawat menggigil. Udah menggigil itu. Nah, sepanjang umroh itu sakit terus dia. Terus kok panik gitu? Apa? Kok panik gitu? Ya nggak sampai panik banget lah, kayak biasa aja. Kayak soalnya juga dia masih mengusahakan ke masjid gitu. Kayak bolosnya itu nggak banyak lah bolos ke masjidnya gitu. Oh ada bolosnya juga. Ada bolosnya juga ke masjid-masjid dia. Berapa hari sih waktu itu Hismi? Apa tuh? Umrohnya? 9 kayaknya, 9 hari. 9 udah sama keberangkatan. Lombok. Wah, 9 hari itu. Iya, udah hitung berangkat dan iya, pergi, berarti 9 seminggu. bulan. Semingguan, hampir semingguan gitu. Di Lomboknya kapan? Nanti tahun depan. Nggak ada Bang, bercanda doang. Nggak mungkin.
Kenapa nggak mungkin sih? Memang paketnya Lombok kan? Enggak, bercanda doang. Jakarta, Qatar. Jakarta, Turki. Jakarta, Direct Madinah. ya, langsung Madinah. Iya, langsung Jakarta, Madinah, Lombok, Mekah, Labuan Bajo. Ada momen sedih nggak kalian bertiga di sana? Kayak Pas ini sih kayaknya ya. Ini memohon bersama kayak gitu. kayak sedih tapi kayak apa ya? Kayak pas aku pikir-pikir ke sini kayak jadi canggung gitu loh. Kenapa? Jadi waktu kita yang selesai benar-benar ibadah umrohnya itu tuh yang abis kita tawaf, kan mau tawaf kan muter 7 kali Habis gitu. itu kan sa'i. Abis itu kita sholat Sholat yang dulu. di menghadap makam Ibrahim itu kan, Ibrahim, sholat ya. di situ. Sholat, Nah iya. setelah sholat di situ tuh Pak Ustadz itu kayak ngasih apa ya, petua-petua gitulah, minta maaf sama kalau situ datang sama orang tua, datang sama istri, minta maaf sama istri. Kalau datang sama teman atau sahabat ya minta maaf gitu. Nah, di situ tuh kayak ada satu momen setelah aku pelukan sama istriku gitu kan, nangis gitu kan. Oh enggak. Enggak Oh, teriak. kirain. Kan di Masjidil Haram masa teriak. Oh iya. Duh, itu kan udah nangis tuh kan. Habis itu aku kayak Nyamperin? Iya, bertiga tuh kayak nyamperin gitu kan, udah pelukan gitu kan. Iya, habis itu kayak ngomong geli aku kan. Oh. Iya kayak Oh, geli. ya kayak semua udah nangis gitu Ya, kan, kan kayak kasih pelukan tahu, bertiga gitu minta ya. maaf, Bobo saling ya maaf ya minta Boy ya gitu. Kita istiqomah ya, saling ingetin ya gitu. Disitulah rasa persaudaraan itu semakin erat. Iya, insya Allah. Pulang dari situ ribut. Enggak lah, enggak ada. Oh, masih? Masih. Kan minta doain istiqomah. Paling Rispo masih masang. Udah mulai nggak istiqomah. Tapi sholat Emang kalian sholat jarang subuh ya? tapi. Kalian jarang ya pelukan? Ya nggak pernah lah. Oh, nggak pernah? Nggak Kok pernah najis? lah. Loh, kami tuh selalu berpelukan di banyak momen. Enggak kita mah. Kenapa? Ih, aneh lah. Lah kok aneh? Ya aneh aja. Saling menguatkan itu emang Oh ya salah. paling kalau misalnya mau acara yo go gitu-gitu doang. Tapi kalau nggak peluk-pelukan gitu-gitu Oh, enggak. Kenapa? Ya enggak, emang enggak kayak gitu aja maksudnya. Ya dekat-dekat tapi enggak. Udah mau pecah. Guys, nggak usah gitu-gituin. Tapi memang terlihat sih ya, kayak Rispo kerja sendiri gitu, kau nggak support. Regen kerja sendiri, kau nggak support. Kau kan merasa kayak mereka aja nih yang kerja gitu. Kau nggak. Itu mah lebih ke aku yang nggak ada kerja bang sebenarnya, bukan nggak Tapi support. kesel nggak kau? Apa? Gitu, kesel nggak? Rispo kerja terus gitu. Enggak sih, aku juga Rispo kan. programnya apa aja? Rispo nggak ada program nih sekarang. Oh, lu nggak ada program. Program dia. Kalau Jadi aku Regen? nggak kesel. Jadi Kalau aku nggak Regen? kesel. Kalau Regen? Oh paling geger dia, gantiin Bang Jegel. Kalau Regen? Kalau Regen itu apa sih tuh? MHS. Abis Geger itu lagi. geger, arisan kadang-kadang dia. Gimana ngelihat Regen sibuk kayak gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Happy ya. Happy aja. Nah, ini GJLS terbentuk, siapa yang ngajak pertama? Regen yang pertama kali. Oh, Regen. Kok bisa Regen kepikiran bikin GJLS? Karena kita bertiga itu pernah main sketsaan bareng tuh. Kuyup. Bukan kuyup. Kuyup tuh setelah nanti. Pukui. Kuyup. Terlalu simpel. Kuyup. Terlalu simpel. Apa kayak kita tuh pernah main sketsaan kan di TV kan dulu pernah bareng gitu. Terus ya Rispo juga kan di Jogja bareng aku. Nah sama Regen juga kan aku sering nginep di kosannya Regen kalau bolak-balik Jogja Jakarta gitu. Nah habis itu Regen pas mau zaman-zaman mau Covid apa tuh? Kita bikin ini yuk. Kebetulan ada anak-anak Tangerang yang mau bantuin nyutingin waktu itu. Ya udah akhirnya kita bikin sketsa-sketsaan yang pertama itu yang dokter keliling itu. Karena agak lain itu terinspirasi dari GJLS. Kami tuh terinspirasi dari kalian. Kayak, Iyalah, oh bikin grup keren nih gitu. banyak kita inspirasi yang menginspirasi kita apa? Enggak. Ternyata nggak banyak. Jadi Regen tuh awal mula. Yang Regen yang ngajakin itu bikin. Ismi langsung mau. Aku yang emang pas lagi mau nggak ada kerjaan juga. Rispo gitu kan. langsung mau. Rispo mau gitu. Jalan lah kalian Jalan ke lah. GJLS. GJLS. Sampai sekarang GJLS udah jadi sebuah perusahaan. Iya. PT kan? Udah PT. Apa nama PT-nya?
Hiburan jelas Nusantara. Hiburan jelas Nusantara. PT Hiburan jelas Nusantara. Oke. Hiburan nih untuk Indonesia. Subnya ada apa aja? Ada YouTube, terus juga event, merchandise. So event juga kalian bikin sekarang? Bikin beberapa. Kalian jadi event organizer gitu? Iya, ya sementara masih event-event sendiri lah, event-event sendiri. Kemarin juga sempat beberapa kali sama brand juga ada. Tapi kenapa Regen Reggae coba? Terlalu Regen ini, sumpah dah. Regen kenapa? Terlalu reggae? Tadi katanya bebas. Mau diundang nggak? Kalau nggak nih kita hapus nih file. Ya Allah. Tapi dibayar nggak? Ya enggak kalau nggak tayang. Ya Allah udah kesini nih. Ya mau Aku harusnya main bola lu. Kenapa Regen Reggae? Regen Reggae yang nggak tahu emang sukanya itu dari dulu dia kan suka Bob Marley, musik-musik yang reggae gitu kan. Beda-beda tuh kita. Kalau aku lebih suka yang indie-indie. Nggak usah, Hismi nggak usah. Regen aja. Regen. Masa nggak boleh? Nggak usah. Ya Regen suka reggae, habis itu kalau Rispo tuh suka yang kayak Endang Sukamti. Enggak, Rispo nggak aku tanya. Regen doang, Rispo aku fokus di tanya Regen. kenapa suka beli motor? Rispo suka beli motor, nggak tahu ya. Dari dulu tuh Rispo hobinya tuh selalu berubah-berubah tuh. Dan selalu alhamdulillahnya menghasilkan gitu dari vape. Dia bikin liquidnya menghasilkan. Terus sekarang dia motor juga ya kan sama Pencajerets gitu. Terus menghasilkan mancing juga ini. Mancing menghasilkan. Dia katanya mau bikin Essence Lampu. Essence match. Bukan pemain Chelsea, Mas. Asian. Mau bikin Essence match. itu apa? Essence itu apa? Essence tuh buat terlalu berisik ini. Iya kan? Dijawab terus. Iya. Habis umroh ya. Astagfirullah. Kayak nggak dihargai. Udah nyempil. Kenapa? Oh jadi Esen itu buat makanan buat apanya? Makanan buat umpan. JLS mau bikin film. Insya Allah. Ngikutin agak lain ya? Apa? Ngikutin agak lain ya? PH-nya yang ngikutin. Kalau kita emang dari dulu pengen bikin film, makanya kita kayak Kok nggak dari dulu? bikin film pendek. Kita udah bikin Kuyup. Gajeles belum pernah bikin, agak lain belum pernah bikin film pendek kan? Pernah. Apa? Di story. Ya terlalu pendek mah. Dari awal tuh emang pengen bikin film. Emang cita-cita lah dari dulu. Cita-cita siapa? Cita-cita bertiga pengen bikin. Ya Yang Allah, pertama kali keluar pengen bikin film siapa? Aduh lupa. Tapi kayaknya bertiga emang Rispo kayaknya Regen sama aku sih. Aku juga pengen sih. Rispo pasti. Ya udah Rispo boleh. Tapi Rispo-nya pecicilan kali kan? Apa? Rispo anaknya. Iya. Sampai pecicilan kali kan? Kenapa? Film dulu lah. Gak pengen banget promo tipis-tipis Mas. Oh ya boleh. Kalau film dia aku support. Kapan mulai syuting? Bu, doain semoga lancar bisa Oktober syutingnya. Oktober. Di mana? Insyaallah. Jakarta. Kayaknya Jakarta aja. Yang ngedirect Pak Monty. Monty Tiwa. Penulis Pak Monty. Pak Monty juga. PH-nya Amadeus namanya. Amadeus. Mas Indra Yudhistira. Oh Mas Indra. Mudah-mudahan lancar ya. Amin ya Allah. Banyak. Amin ya Allah. Jadi film komedi banyak dinikmati, Amin. senengin orang. Nah yang aku seneng dari Pak Monty itu. Kayak mana senengnya? Kayak mana seneng? Kayak mana diemnya? Kayak mana nangis? Semua di ekor. Yang aku seneng dari, kan sebenarnya setelah Agak Lain, kita juga makasih banget sama Agak Lain gitu ya. Karena setelah Agak Lain naik itu, kita ditawarin beberapa PH tuh. Untuk bikin film juga. Untuk bikin film gitu. Dan kita kayak pilihannya jatuh ke Pak Monty. Iya. Percaya. Karena Pak Monty dari dulu nontonin Kuyup. Dia tuh nontonin Kuyup dan bilang, bener. Iya. Bilang ke Rispo, "Po, gila film lu ini
kiri banget po, kata dia gitu. Padahal kita emang asal itu kan. Emang orang tolol bikin film gitu. Nggak ada maksud mau kiri, mau kanan, mau tengah, nggak ada. Emang tolol bikin film itu. Tapi kata Pak Monty, wah ini kiri banget po. Dan dia suka gitu, dia suka film itu. Bahkan Bukan cuma dia, aku juga suka. iya, bahkan dia tuh kalau Lucu sekali. bahasa basi. Pukui. Oh pukui ya. Ah, nah bahkan dia tuh Kok pukui? Kuyup. kuyup. Kuyup? Iya, kuyup. Bahkan dia itu Siapa tuh ide cerita? Kuyup. bahkan ini udah selesai. Bahkan nyelesain kalimat pun aku nggak boleh di sini. Iya. Siapa? Terlalu buru-buru, Mas, kemana sih? Enggak. Bahkan cerita. Iya, bahkan tuh si Kuyup itu beberapa kali kalau misalnya dia mau produksi film, itu ditontonin sama kru-krunya gitu. Nih, nonton nih film ini gitu. Ah, Pak Monty itu. Makanya pas ada beberapa pilihan ini, Pak Monty ngajakin meeting kan sama Mas Indra gitu. Abis itu, oh ya udah deh. Indra Yudhistira gitu. Iya. Ya udah deh sama Pak Monty akhirnya gitu. Indra tenda kan? Hah? Siapa lagi? Ada di rumahku, Bang Indra punya tenda, jualan tenda gitu. Bang Indra. Indra itu bukan? Bukan Yudhistira, kan dari tadi udah iya kau tahu Yudhistira. Boleh diceritain nggak premisnya? Udah kayaknya Udah press con belum kalian? belum preskon, kemarin baru. Berarti nggak usah, nanti iya aja. nanti aja lah, nanti aja lah ceritanya iya. Kalau Oh ya, nah ceritanya bukan, kau ngomong nanti ditit. Ngomong nanti ditit. daripada aku ngomong ditit mending aku tit. Oh iya. Jadi nggak perlu tit. Betul. Iya kan? Oh, ya udah. Coba. Jadi cerita ini menceritakan tentang 3 orang keluarga. Tit. Ya Saudara. udah, kau jadi udah ngasih tahu. Itu juga masih berkembang lah, masih berkembang. Karena masih dalam tahap penulisan skenario kan gitu. Si Tit itu. Si Tit itu. Kau sama Rispo tetanggaan kan? Tetanggaan. Sekarang. Esan sama Nadine deket nggak? Dibilang deket tapi juga dibilang deket nggak deket-deket banget. Tapi sering main juga kalau sore-sore gitu. Karena suka ini. Kau larang? Suka Kau jatohin sepeda Nadine gitu-gitu. Siapa? Si Esan. Dulu waktu kecil aja diketok sendok Nadine. Jadi istriku agak trauma gitu. Orang adiknya aja kan si Atar diketokin di pinggir keramik palanya. Pok! Jadi Nadine kalaupun main tuh diawasin banget gitu. Kalaupun main sama Esan. Nah tapi Esan, Nadine sama Akhtar itu suka gak akur kan kalau main kan. Mereka tuh akurnya kalau misalnya main peran. Misalnya kayak si Esan jadi bapak, Nadine jadi ibunya, nanti Akhtar jadi anak gitu. Aktor udah diajarin aktor. Nggak nyampe dari kecil. aktor, nggak. Dari kecil. Mau dieksploitasi gitu. Nggak ada. Mau dimasukin sinetron gitu. Nggak. Kayak ibu-ibu yang itu ya. Yang anaknya dicubit, yang bener. Ada kan yang kayak gitu kan? Senyum. Itu Salim sama omnya gitu kan. Oh, anaknya meminta foto nih. No, padahal nggak minta foto anaknya. Ah udahlah, pokoknya. Ya Allah. Gitu. Udah. Menarik Rispo, Rigen, gitu-gitu tadi pokoknya. Hifzi nggak ada nih, Hifzi. Udah tadi, kan kakek Iya, kakek. PJK. PJK. Umroh lumayan lah dikit lah. Lumayan ada Umroh. kisah-kisah. Ada lah. Kapan muncul Papa Hibzi? Ya Allah, balik lagi. Tadi di awal. Enggak, Papa Hibzi belum kutanya. Ini nanya Hibzi loh. Enggak ngargain. Giliran ditanyain Hibzi. Enggak ada aku dari tadi nanya Papa Hibzi ya. Papa Hibzi itu munculnya kapan? Papa Hifzi itu munculnya, kalau tahunnya aku nggak tahu, tapi sebenarnya Papa Hifzi itu adalah bercandaan kalau misalnya kita lagi di belakang panggung gitu, lagi off air. Seinget aku tuh yang bareng anak-anak itu pas zaman stand up fest yang 2000 berapa ya? 2018 iya stand up fest pokoknya. 2000 berapa? Dua stand up fest pokoknya. Stand up fest yang 2000 kedua berapa? apa? Stand up fest yang kedua. 2000 berapa? 18 ya? Apa berapa sih itu? 2018? Apa tuh? Apa? Satunya berapa? 2018. Satunya berapa? 2018 satunya. Berapa? Kalau 2018 satunya berapa? Kalau ya Allah, kenapa jadi matematika sih ya Allah? Aku nonton yang keling tadi, kayak menarik. 2018 satunya berapa ya? Ya berapa satunya? Apalagi bang ya Allah. Satunya berapa? Kan 2018 dapatnya kan?
18, 100 lebih lah, 120-an. 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 Udah gitu aja. Iya 120-an. Ya tapi yang kayak detail-detail gitu sebenarnya nggak perlu ditanyain Oke, itu sih. munculnya di situ. Iya. Boleh nggak kalau sekarang saya nanya sama Papa Hibzi? Ya Pak, kita panggil dulu aja paling Papa Yusi. Coba panggil. dulu ya. Panggil. Pak Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deoki, Masya Papa Allah. Hibzi, Masya Allah. Apa kabar adik-adik, Adinda? Masya Allah. Papa Hibzi, saya mau bertanya dong. Boleh, silakan. Tapi ingat, Ya. jikalau ingin bertanya kepadaku, Iya. maka harus ada tagline-nya. Apa tagline-nya? Papa Hibzi tanya dong. Tanya dong. Papa Hibzi tanya. Ketika aku mengatakan Papa Hibzi tanya dong, maka kau mengatakan imut deh. Oke. Papa Hibzi tanya dong, imut Dek. ya. Dari Dek siapa nih, Dek? Dek oke. Dek Oki. Dari mana? Saya dari Depok. Oh, dari Depok. Dari Depok. Jauh, Datang ke sini pengen nanya sama Papa Hibzi. Ya, silakan, Dek. Sintayong itu sudah 5 tahun di Indonesia. Iya. Sintayong sudah 5 tahun di Indonesia. Tapi kenapa dia tidak bisa bahasa Indonesia? Oke. Padahal dia 5 tahun di Indonesia. Sintayong ini merupakan pelatih sepak bola berarti ya. Betul. Kita berbicara mengenai football of the life. Football of the life. Football of the life. Seseorang yang masuk ke sebuah negara, pada hakikatnya dia harus bertransformasi diri pribadinya untuk memiliki kemampuan bahasa di negara yang ia datangi. Betul. Misalnya, Deoki Iya. berangkat ke Inggris. Iya. Deoki harus berbahasa Inggris. Jepang juga boleh. Nah, kalau ingin ngomong sama orang Jepang misalnya. Misalnya juga Deoki Ya. ingin bekerja ke daerah Cina, Ya. maka Deoki harus bisa berbahasa Cina. Lampung juga. Lampung. Siapa tahu ada orang Lampung di daerah Guangzhou. Ya. Iya. Lalu yang jadi permasalahan dari Deoki adalah mengapa Sintayong yang sudah lama di Indonesia bahkan mencapai 5 tahun belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik yang mungkin tak ada lingkungan yang baik yang bisa mengajarkan ia berbahasa Indonesia. Karena bahasa itu adalah kebiasaan sehari-hari. Semakin kita sering berbahasa, maka semakin bisa kita melakukan bahasa tersebut. Makanya, jikalau Sintayong ingin belajar bahasa Indonesia, maka dia harus mencari orang-orang yang namanya sama dengan dia. Misalnya, Sintayong berarti harus belajar bahasa Indonesia dengan Shinta Jojo. Itu aja deh. Gitu aja deh. berarti Saya panggil lagi ya Ipsi ya. jangan dulu Papa Hibzi, jangan. Berarti selain Sinta Jojo, Cynthia itu bisa. Bisa juga Bisa. Cynthia. Dan sepak bola kita kan saat ini menuju awal yang baik nih. Ya, Kita alhamdulillah. ada di peringkat 134 dunia. Iya. Berapa total murid dari 134 ini sebenarnya Papa Hibzi? Berapa total jumlah murid? Apa? Kita, Papa Hibzi tidak boleh marah. Saya bertanya, Indonesia saat ini ada di peringkat 134 dunia. Berapa jumlah murid sebenarnya di sepak bola dunia dan mata pelajaran apa yang paling disukai timnas Indonesia? Pertanyaan yang tolol. Yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Saya tidak tahu. Oke. Saya pengen Boleh, tahu. tapi kalau betul Anda ingin menanyakan, saya akan coba menjawab. Baik. Kita jelaskan secara runut dan agak lama. Saya bakal menunggu. Oke, kita berbicara mengenai peringkat. Alhamdulillah dengan kemarin kita
sudah mulai mau masuk ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Iya. Ya kan, dengan juga kita kemarin tidak juara ya, Tidak tapi juara. kita masuk ke semifinal U23 AFC U23, maka peringkat kita naik. Dari yang sebelumnya 158 hingga sekarang kita naik ke 133. 33. Iya. Ya, berarti dari 158 ke 133, Ya. di situ 100 dong naiknya. Ya kan? Naik 100 dong, berarti kita alhamdulillah gitu. Di situ ada kenaikan yang signifikan gitu. Berapa Kita bersyukur. jumlah murid satu kelas itu? Lalu yang jadi permasalahan di sini karena tadi mungkin Oki ya kan berasumsi bahwa peringkat ya kan. Iya. Peringkat itu identik dengan kelas. Classroom. Di dalam classroom ada mahasiswa, ada siswa, Iya. ya kan. Tetapi kalau ini berbeda, Dek. Iya. Peringkat yang dimaksud di sini bukan cuma siswa, tetapi ini adalah masalah football player, pelatih, sistem di sebuah negeri di situ. Bagaimana lapangan, kualitas lapangan. Jadi nggak ada kaitannya dengan siswa gitu, Dek. Wih, Sabar. nggak nemu, kan? Sabar. Ya udah gini aja, Bapak FJ, terakhir nih. Iya, Indonesia masuk round 3 Piala Dunia dan masuk grup neraka. Iya. Seberdosa itukah Indonesia? Ya Allah. Ini lagi-lagi ini permainan bahasa. Istilah yang sudah diketahui umum, tetapi kau berasumsi salah, ya kan? Oke. Tapi yang masuk neraka berdosa nggak? Masuk neraka, betul. Itu orang berdosa. Indonesia masuk grup Neraka. berdosa berarti. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi Yang dimaksud dengan neraka di sini, di dalamnya terdapat tim-tim yang berbahaya. maksudnya ular. Ya, timnya membawa pisau, membawa pistol. Kamu mau bikin show? Bikin show. Rispo? Enggak tahu. Aku lah, kalau ini ngaku lah. Kalau yang ini aku lah, tolong lah, yang ini bener nih. Bang, baru 15 yang beli. Kapan sih? Show-nya tanggal 20 Juli. 20 Juli. 20 Di? Juli di Tip-Tip. Di itunya di Central Park. Iya. Di Central Park. Ini aku bikin show kecil-kecilan. Jadi aku sama Kicuy nge-host. Nama show-nya Alien Comedy Show. Ini ada artinya alien. Apa aja? Alternatif komedi untuk kalian-kalian. Kalian-kalian. Alternatif Komedi untuk kalian-kalian. alien. Kreatif kali. Iya, itu. Siapa aja yang perform itu? Yang Buhun Warwer. Buhun. Jadi berikutnya itu ada Budi Kopi dan Ronald. Budi Kopi dan Ronald debus tapi mempan. Iya. Mereka masuk Atraksi. ke debus atraksi. Terus yang ketiga ada Bobby Al-Mahbub. Bagus. Bobby Al-Mahbub. Terus yang keempat Mystery Guest. Misteri guys. Siapa? Geral. Ya, jadi nggak misteri guys. Jadi nggak misteri guys. Jadi nggak misteri guys. Enggak apa-apa. Ini jadi tuh tanggal aku berapa? emang tanggal 20 Juli. Tiketnya udah bisa beli di Tip-Tip. Berapa harga tiket? Ada live streaming itu 50.000. Live streamingnya. Kalau yang ada nonton live langsung streaming. itu 100.000. Kali berapa penonton tuh? Baru 15 yang beli. 100.000, 1,5. Kan bayar. Kan teman nggak bayar? Bayar lah. Oh enggak. Bayar. Sumpah demi Allah, baca cetak kuno. Berapa? Iya, nggak mahal-mahal lah. Kicuy berapa gitu. Berapa orang? Tapi 1.500 itu kicuy, buat bayar kicuy doang. Berapa penonton? Targetku sih 80 aja. 80. Oh memang mini show. Iya, emang Loli mini show. datang. Apa? Loli. Loli siapa? Loli Cafe yang nyanyi. Coachella. Nggak tahu aku. Ucok Baba? Nggak tahu. Lah, tapi ini show kecil-kecilan. Iya. Loli yang mana sih? Nggak ada. Loli Cafe yang Coachella. Nggak tahu, nggak. Kasih tahu dia. Bukan. Ical? Enggak. Bukan yang Maggie? kecil-kecil. Show kecil-kecilan tuh show yang
Enggak, itu mobil. Show yang cuma ditonton beberapa orang doang. 4. Intimate. Naik asam lambung. Asam lambung naik. Kenyang. Oh, kirain asam lambung naik. Makan nasi goreng. Oh, jadi gitu rencananya. Rencananya. Oh, ya udah. Oke, makasih Hit. Oke, gitu. Makasih. Mudah-mudahan show-nya lancar ya. Iya, amin. Makasih cerita-cerita Rispo. Cerita-cerita Regen, cerita-cerita Regen. Siti, Esan, bahkan anakku nggak ditanyain. Nggak usah. Nadine nggak usah. Bang Hipsi naik lagi udah ditungguin. Enggak mustafilazim, enggak. Cepet. Astagfirullah, enggak. Cepet. Ini hanya mengulang masa lalu aja. Hismi, pelan-pelan Hismi. Pelan-pelan Hismi. Jangan langsung aku belum closing. Sana dulu. Ya, itu ya. Kalau bintang tamunya yang datang menarik, jadi obrolannya juga kemana-mana, ngalor ngidul, nggak terasa waktu sudah habis juga. Kita bakal ketemu lagi. Yang penting ngobrol di episode selanjutnya. Bye. Hismi, oi. Tunggu. Kita sikat berdua. Wah.